Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Ingasya Putra di channel TKJ Networkers. Nah, di playlist kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep routing. Kembalinya saya membuat video ini karena adanya tugas video. Karena kalau nggak ada tugas video, saya tidak akan mengerjakan video ini. Tapi sebenarnya saya juga ada niat untuk mengerjakan atau membuat video ini untuk portofolio saya, tapi membutuhkan niat. Oke, kita langsung saja ke materi tentang apa itu routing. Nah, di sini ada beberapa definisi ya. Kalau misalkan saya cari-cari di beberapa sumber, nah routing itu ada yang bilang mekanisme dalam jaringan, ada juga yang bilang routing itu adalah protokol. Nah, di sini saya sudah membuat lebih ringkas untuk pengertian dari routing ini. Nah, untuk definisi lengkapnya yang telah saya rangkum di sini ada dua. Routing adalah mekanisme di dalam jaringan untuk meneruskan paket ke alamat tujuan berdasarkan routing table dengan memilih jalur yang terbaik. Nah, untuk kalau definisi yang kedua, routing itu adalah protokol untuk mencari jalur dalam sebuah jaringan yang saling terhubung. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan kita masih tingkat LAN ya, kalau misalkan belajar itu ada yang istilahnya switching, itu hanya bisa di dalam satu LAN aja atau dalam internet yang sama. Kalau misalkan berbeda, dia tidak akan bisa berkomunikasi. Nah, dengan routing ini kita dapat berkomunikasi dengan jaringan yang berbeda jaringan. Oke. Nah, kemudian di sini ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian pahami agar ketika kalian mengikuti seri ini atau pembelajaran mengenai routing ini, kalian connect gitu, tersambung dengan, kalau misalkan saya menyebutkan beberapa istilah yang asing ya di sini karena cukup banyak lah yang cukup asing. Nah, di sini misalnya ada routing table. Nah, ini routing table ini adalah tempat kumpulan rute disimpan. Misalnya dalam routing table itu ada IP tujuan. Misalnya 192.168.1.0 itu masuknya ke jalur Ethernet berapa. Nah, itu contoh di routing table. Nah, routing table ini biasanya hanya ada di router. Karena kan di switch itu ada yang namanya ARP table untuk melihat MAC address. Nah, kalau di router itu namanya routing table. Nah, kemudian di sini ada metrik, nilai, jarak atau hop untuk menentukan jalur terbaik. Untuk metrik ini tidak selamanya untuk jarak hopnya saja. Misalnya bisa melalui bandwidth ataupun delay. Untuk lengkapnya nanti mungkin metrik ini akan lebih banyak dibahas di routing dinamik. Kemudian ada next hop. Next hop ini adalah tujuan berikutnya untuk meneruskan paket atau ke router mana lagi kita meneruskan datanya gitu. Next hop itu maksudnya bisa dibilang juga next router lah. Kemudian di sini ada hop count atau jumlah hop yang dilewati atau jumlah router yang dilewati untuk mencapai alamat tujuan. Kemudian di sini ada convergence, yaitu waktu yang dibutuhkan sampai semua router dapat info atau update baru. Nah, ini istilah yang akan kita temui nanti saat di seri routing dynamic. Kemudian di sini ada neighbor, yaitu router tetangga yang terhubung langsung dengan router gitu. Kemudian ada administrative distance. Ini tuh artinya kepercayaan router terhadap rute. Semakin kecil nilai AD-nya atau administrative distance-nya, itu semakin dipercaya. Kemudian ada advertisement, yaitu informasi router yang dibagikan ke router lain. Kemudian juga ada di sini yang namanya routing protocol. Routing protocol itu ada pada dynamic routing, kayak ngirim pesan gitu untuk bertukar informasi rute-rute yang ada di jaringan tersebut. Nah, itu menggunakan routing protokol. Routing protokol itu juga ada banyak jenisnya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, kemudian di sini ada perbandingan antara switching dan juga routing. Nah, switching ini dia bekerjanya di perangkat yang namanya switch, sedangkan routing ini di router. Switching juga bekerjanya di data link layer, di layer kedua OSI layer. Nah, sedangkan routing dia bekerja di layer network layer
di lapisan ketiga. Kemudian switching ini karena dia meneruskan paketnya berdasarkan MAC address dan bekerjanya di dalam satu jaringan yang sama. Nah, maka lingkupnya itu kecil, hanya di LAN saja. Nah, sedangkan di routing ini karena dia meneruskan paket ke yang berbeda jaringan sehingga cakupannya lebih luas, bisa mencapai MAN, WAN, bahkan internet. Nah, kemudian untuk meneruskan paket datanya, switching menggunakan MAC address dan routing menggunakan IP address. Nah, di sini ada 3 jenis routing. Yang pertama ada routing static, yaitu routing yang dikonfigurasi manual oleh si administratornya atau adminnya. Nah, di sini contohnya ada IP route. Ini contohnya menggunakan command syscall. Itu singkatnya untuk routing static. Dia dikonfig manual ya. Kemudian routing dynamic, yaitu yang jalurnya otomatis lah ya. Tapi bukan berarti dia otomatis langsung ada, tapi harus dikonfig dulu. Nah, tapi bedanya routing dynamic ini dia selalu mendapatkan update. Kalau misalkan ada perubahan di dalam jaringan, misalnya ada pengurangan, ada penambahan, dia bisa mengupdate routing table-nya secara otomatis gitu. Kemudian di sini ada beberapa contohnya. Ini contoh protokolnya ya. Ada RIP, ada OSPF, EI, GRP. Nah, ini khusus untuk di Cisco ya. Kemudian ada BGP dan IGRP. Khusus ada di Cisco juga. Kemudian di sini ada routing default. Routing default di sini bukan berarti kalau misalkan kalian nggak config apa-apa, dia otomatis ke config 0. Meskipun namanya default, kita harus konfigurasi secara manual gitu. Jadi routing default ini berfungsi untuk forward ke internet. Jadi kalau misalkan kalian bikin jaringan nih di sekolah, kemudian ada beberapa jaringan yang berbeda, ketika kalian ingin mengakses internet, biasanya kalian akan konfigurasi di ethernetnya itu 0.0.0.0/0 itu. Nah, kemudian di sini routing static. Nah, routing static itu ya routing yang dikonfigurasi secara manual ya oleh admin. Kemudian routernya ini tidak melakukan update routing table secara otomatis, tapi dia ini cocok untuk jaringan secara skala kecil karena konfigurasinya itu tidak terlalu kompleks gitu. Kemudian untuk isi informasinya itu ada. Nah, di sini saya menggunakan contoh komen yang ada di Cisco. Dan ini biasanya routing static itu ada IP tujuan, subnetnya berapa, kemudian next hop IP-nya atau gateway router selanjutnya. Nah, untuk next hop IP ini bisa diganti juga dengan interface out-nya atau keluarnya kemana gitu. Kemudian kelebihannya karena dia dikonfigurasi secara manual dan tidak melakukan update secara otomatis, dia lebih hemat source dan juga dia lebih simple konfigurasinya. Untuk kekurangannya sendiri, konfigurasinya manual. Ya, coba kita bayangin aja kalau misalkan ada banyak alamat jaringan, kita config satu-satu di setiap routernya. Misalnya ada 10, terus ada lebih dari 20 network yang berbeda. Nah, itu cukup melelahkan lah. Kemudian ya repot jika jaringannya besar. Kemudian ada routing dynamic. Routing ini dikonfigurasi secara manual meskipun disebutnya dynamic, tapi sifatnya itu lebih fleksibel karena dia selalu mengupdate routing table secara otomatis menggunakan protokol routing dynamic. Nah, routing dynamic ini cocok untuk jaringan yang besar karena seperti yang saya jelaskan tadi, routing dynamic ini dia bisa mengupdate-nya secara otomatis dan fleksibel kalau misalkan ada pengurangan dan penambahan jaringan di dalam jaringan gitu. Kemudian cara kerja untuk mengaktifkan protokol routing dynamic ini cukup menggunakan command router. Kemudian kita mau pakai protokol apa, misalnya RIP kah, OSPF kah, atau BGP dan semacamnya. Ini saya menggunakan contoh command di Cisco. Untuk isi informasinya tergantung di
protokol yang kita pakai ya, karena setiap protokol itu beda-beda. Kemudian kelebihannya ada dia lebih fleksibel jika ada penambahan atau pengurangan jaringan. Kemudian dia ini meneruskan paketnya berdasarkan rute tercepat. Dia menggunakan metrik. Metrik itu perhitungan si routernya lah gitu. Misalnya kita pakai protokol RIP. Nah, dia mencari router tercepatnya itu menggunakan metrik yang hopnya paling sedikit gitu. Nah, kalau misalkan OSPF dia menggunakan jarak hop dan juga bandwidth. Dia membandingkan kedua itu. Beda-beda lah setiap protokol. Kemudian kekurangannya dia boros surge CPU ataupun RAM, karena seperti yang kita tahu tadi, routing dynamic ini dia mengirimkan update, mengirim protokol setiap beberapa menit lah atau beberapa waktu gitu. Kemudian konfigurasinya cukup kompleks gitu. Nah, kemudian ini ada istilah yang mungkin kalian sering temui kalau misalkan kalian sudah lebih mendalami tentang routing dynamic, terutama yang tingkatannya setingkat ISP lah. Nah, di sini ada yang namanya AS atau Autonomous System. Nah, ini kalau misalkan kalian udah main dengan protokol BGP, nah kalian harus paham ini. Nah, ini tuh adalah kayak nomor unik lah dari suatu kelompok yang nih ya, kalau misalkan di sini definisinya suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih IP prefix yang terkoneksi dan dijalankan oleh satu atau lebih operator dalam satu jaringan atau kebijakan routing yang didefinisikan dengan jelas. AS diperlukan bila suatu jaringan terhubung ke lebih dari satu AS dan memiliki kebijakan routing yang berbeda. Nah, di sini singkatnya AS itu adalah nomor unik yang dimiliki oleh sekelompok jaringan. Misalnya nih, ada vendor Telkomsel, Indosat, Tri. Nah, ini tuh adalah 3 jaringan yang berbeda. Vendornya juga beda. Nah, otomatis ketiga dari ini memiliki masing-masing AS-nya. Tapi bukan berarti ISP saja yang memiliki AS. Bisa saja kampus-kampus besar, bahkan suatu kota memiliki AS-nya masing-masing. Gitu. Karena kan setiap tempat, baik itu secara geografis maupun ISP, itu pasti kebijakan routingnya itu berbeda-beda begitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Untuk prakteknya kita akan lakukan di video selanjutnya. Terima kasih.